Selamat siang, selamat berakhir pekan bagi sahabat maritim Nusantara. Mengawali bulan Januari tahun 2021 ini, sebagai Ketua Umum saya ingin berdiskusi tentang beberapa hal berkaitan dengan organisasi, yaitu Gerakan Poros Maritim Indonesia yang sudah memasuki usia 3 tahun konsolidasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota, sehingga kita dapat merefleksi kembali gerakan yang sudah kita lakukan sudah sejauh mana. Yang pergi tebarkan jalan di sana, berjuang di atas perahu tunggakan. Organisasi kita ini lahir seiring dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Namun seiring perjalanan sebagai Ketua Umum saya melihat beberapa daerah ada yang bervariasi, ada yang berjalan, ada yang tidak berjalan, bahkan ada yang pengurusnya tidak ada SK tapi pengurusnya tidak bergerak sama sekali. Ada yang ketua sekretaris bendaharanya berjalan, ada yang pengurusnya tidak berjalan, ada yang hanya ketua yang berjalan, ada yang sekretaris juga sudah tidak ada, tidak aktif, dan macam-macam. Bagaimana mungkin mesin organisasi kita ini bisa bergerak dinamis, taktis, dan mengimbangi pergerakan maritim nasional yang begini luas, termasuk yang dimiliki oleh sahabat-sahabat maritim di provinsi dan kabupaten kota, kalau ada awak pengurus yang ada di dalam struktur itu vakum. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita bersama berkaitan dengan persiapan konsolidasi agar 2021 ini benar-benar organisasi ini hidup dan bermanfaat bagi masyarakat nelayan, masyarakat pesisir, masyarakat pulau-pulau dan terpencil di wilayah kemaritiman mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Banyak program yang bisa kita terapkan sebenarnya jika struktur itu benar-benar hidup. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Utamanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Sebagai mesin utama organisasi, dia harus hidup. Ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, ini harus dinamis. Organisasi sosial kemasyarakatan ini bersifat mandiri, dimanapun berada. Dia bersifat mandiri. Untuk itu diharapkan kepada ketua, sekretaris, dan bendahara, umumnya ketua yang memimpin organisasi di daerah, harus mampu mengelaborasi dan mengkolaborasi visi misi organisasi ini agar tetap hidup. Bisa bersinergi antara DPD dan DPP, DPD dan DPC, DPC dan DPP, tergantung daripada program-program yang ingin dilaksanakan. Program-program ini pun tidak mudah untuk dikomunikasikan karena umumnya program yang kita bawa dari Jakarta, dari nasional ke daerah harus mengetahui pemerintah daerah setempat. Untuk itu, hidupkan organisasi. Sudah 3 tahun, sudah 2 tahun, sudah 1 tahun, SK ada di tangan sahabat-sahabat maritim semua, tapi ada saja yang belum diketahui oleh bupatinya, gubernurnya, bahkan kesbangnya, bahkan ada yang enggan atau berat langkah untuk mengkonsolidasikan dirinya di pemerintahan. Apa itu? Kementerian Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, dan berbagai macam usaha atau jenis yang berhubungan dengan pariwisata, yang berhubungan dengan dunia pengusaha, yang berhubungan dengan kemaritiman, itu banyak yang ada di wilayah-wilayah kita. Nah, ini kita tidak bisa biarkan begitu saja dengan hanya menonton organisasi ini di dunia maya.
Dalam organisasi geomaritim tidak cukup hanya memahami tentang organisasi, tetapi utamanya adalah kemaritiman. Kenapa? Karena kita ini organisasi yang berorientasi terhadap kemaritiman. Saya sungguh yakin beberapa pengurus di daerah, jangankan bicara maritim, menginjakan kaki di laut pun ada yang belum pernah. Menginjakan kakinya di atas kapal pun pasti ada yang belum pernah. Buka buku tentang maritim, saya yakin juga pasti ada yang belum pernah untuk melakukan itu. Kita harus memperkaya wacana pengetahuan kita tentang kemaritiman. Kalau kita ingin bergaul dengan sesama kita di dunia kemaritiman, satu kuncinya, tingkatkan pengetahuan tentang kemaritiman. Jika tidak, maka kita akan terhempas dari pergaulan sesama kita. Memimpin organisasi di era digital, di era media sosial ini sebenarnya sangat-sangat mudah, beda dengan di masa lampau, beda dengan ketika saya memimpin organisasi di daerah. Kita harus melakukan pertemuan fisik, kita harus konsolidasi dengan berjalan kaki, naik angkot, naik mobil dan lain sebagainya, bahkan harus terbang dari Papua ke Jakarta, dari daerah ke Jakarta, dari Kalimantan, Sumatera. Kalau sekarang sudah sangat mudah, yang dibutuhkan adalah kemampuan dan pengetahuan teknologi, mengetahui informasi dan kemudian mengembangkannya. Geomaritim memiliki media, dan sayang sekali teman-teman sahabat-sahabat maritim tidak memanfaatkan ini sebagai ruang konsolidasi, memperkenalkan daerahnya, memperkenalkan pejabat daerahnya yang berhubungan dengan maritim, diangkat isu ini ke nasional, dan ini tidak dilakukan. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi, karena kita minim akan pengetahuan kemaritiman. Cobalah informasi yang setiap hari di-share, dibagikan di ruang-ruang grup kita, dibaca satu demi kata, dua demi kata, tiga demi kata, kalimat per kalimat, akhirnya kita memahami. Sehingga sahabat-sahabat dapat mempertanggungjawabkan jabatan sahabat-sahabat sebagai ketua, bendahara, sekretaris, wakil ketua, wakil sekretaris, dan wakil bendahara. Jika tidak, 3 tahun atau 5 tahun kepengurusan, kita tidak mendapat sesuatu pengetahuan lebih tentang gerakan poros maritim Indonesia dan umumnya dunia kemaritiman di tanah air, apalagi luar negeri. Sambil berlari sang bocah hampiri bapak, tapi janji yang dipesan. Pengetahuan maritim itu di era sekarang digital, saya ulangi, sangat mudah. Karena seluruh ilmu pengetahuan di dunia, bahkan di akhirat sekalipun, ada dalam genggaman kita. Semua warga negara di Indonesia umumnya itu memiliki HP Android. Pengetahuan itu ada semua dalam genggaman tangan kita. Tinggal tergantung daripada kita sendiri, kita mau bawa kemana ini pengetahuan. Anda, sahabat maritim sekalian, mau mengetik maritim, laut, pulau-pulau, semua keluar dari sini. Peraturan-peraturan perundang-undangan, ayo. Mari kita mulai. Tahun 2021 tidak bisa, harus bisa. Ketua harus tahu, bendahara harus tahu, sekretaris harus tahu, wakil-wakil ketua yang membidangi semua bidang harus tahu. Apa itu pemberdayaan masyarakat pesisir? Berapa jumlah masyarakat pesisir kita di pesisir pantai kita di kabupaten kota? Miskinkah mereka? Apa yang mereka butuhkan? Ayo kita konsolidasi. Sampaikan program itu ke provinsi, sampaikan program itu ke nasional, dan kita DPP siap menyambut itu. Tetapi harus disesuaikan dengan data yang akurat dan mengetahui pemerintah daerah sebagai pemilik kekuasaan administratif daerah di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Dan sahabat maritim sekalian, hal seperti ini saya bukan hanya memberitahukan kepada sahabat-sahabat di DPP, di DPD dan DPC, tetapi juga hampir setiap hari pengurus geomaritim yang ada di tingkat DPP. Saya selalu bilang bahwa tambahkan pengetahuan Anda, tambahkan pengetahuan, perluas referensi jaringan sosial kita.
Harus bertambah ilmu pengetahuan berada di organisasi. Jika kita tidak bertambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kita, ya dipertanyakan posisi-posisi kita yang ada. Di bidang-bidang kita pertanggungjawabkan jabatan yang ada sama kita. Caranya mudah. Kita hidupkan saja ruang-ruang komunikasi kita di grup WhatsApp. Apakah sahabat DPD dan DPC sudah memiliki grup-grup WhatsApp? Pengurus kita itu hampir 20 orang lebih loh. Harusnya sudah punya pengurus grup WhatsApp. Tapi saya juga yakin, kalau hanya ketua sendiri yang sering berjalan, atau sekretaris atau bendahara, atau hanya beberapa pengurus saja yang aktif, bisa saja grup WhatsApp itu ditiadakan. Padahal ini sangat penting sebuah organisasi. Kita ini satu keluarga, satu bahasa, satu gerakan, satu konsolidasi. Bagaimana mungkin kita tidak punya ruang komunikasi? Kalau sekretariat oke lah, sambil berjalan. Tapi masa rumah di dunia maya yang namanya grup WhatsApp, sekretariat di dunia maya yang namanya grup WhatsApp, kita nggak punya sebagai sebuah organisasi? Ini kan aneh. Ayo, buat grup WA di DPD dan DPC, kalau perlu libatkan admin anggota DPP, pengurus DPP untuk aktif terlibat dalam grup-grup itu, agar ruang komunikasi pusat dan daerah-daerah dan pusat itu bergerak, berjalan. Dan juga jangan kita sungkan bahwa nanti DPP tahu, wah ini keadaan kita. Ya sudah, membuat bagaimana kalau cuma yang aktif dalam grup kok yang aktif cuma 2 orang, 3 orang, yaitu kenyataan. Maka itu harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan kepengurusan agar bisa bersinergi bersama, saling mendukung untuk menyukseskan program-program, baik program internal dan program-program eksternal dengan pemerintah maupun dunia usaha lainnya. Oke, sahabat maritim sekalian, saya berharap dengan menonton video ini, ayo kita memulai hari ini, Minggu 3 Januari 2021. Kita harus mulai melakukan konsolidasi itu. Kita harus mampu untuk merubah itu, dan itu mulai datang dari diri kita. Diri kita siapa? Saya ketua, saya sekretaris, saya bendahara, saya wakil ketua bidang pemberdayaan, saya wakil ketua bidang ekonomi, saya wakil ketua bidang infrastruktur maritim. Ayo, mari kita buktikan itu. Untuk mengakhiri ini, saya kutip satu kata bijak yang sering kita ambil petikannya. Kata bijaknya begini: Anda tidak mungkin dapat menyeberangi lautan jika hanya berdiri dan memandangi air. Maksudnya apa? Kita tidak mungkin bisa menyeberangi dunia kemaritiman kita tanpa kita menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, menambah kosakata kita tentang dunia kemaritiman. Tidak perlu yang luas. Anda di DPC, sahabat di DPC, kemaritiman di tingkat kabupaten kota, sahabat di DPD, kemaritiman di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi. Jangan-jangan ditanya siapa kepala dinas perikanan kelautan kabupaten kota di daerah sahabat maritim di kabupaten kota dan di provinsi. Masa ketua DPD, ketua DPC tidak tahu, sekretaris DPD, sekretaris DPC tidak tahu? Kan lucu itu. Untuk itu ayo, mari kita memulai menambah pengetahuan kita. Jika kita tidak memulai hari ini, kita buktikan. Kalau kita tidak memulai hari ini, maka 1 bulan ke depan, 3 Februari ke depan, kita bertemu lagi dalam diskusi ini. Saya yakin tidak ada perubahan yang ada dalam diri kita. Karena kita tidak mau bergerak menyeberangi lautan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Salam Cakrawati Samudra.